Namun kenyataannya sampai hari ini kita belum menjadi sektor prioritas. Nah, ini yang menjadi catatan Asosiasi Pengusaha Retail Aprindo. Idul Fitri, bulan suci Ramadan kita lockdown itu bulan Mei minggu kedua tahun lalu 2020. Itu kita berada pada titik nadir dari indeks penjualan retail kita. 11 juta liter. Nah, inilah yang saat ini dilakukan oleh seluruh anggota Aprindo, menyediakan minyak goreng kemasan sederhana seharga 14.000. Ya, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Seperti kita ketahui, dalam dunia usaha ada yang disebut sebagai sektor hulu. Hulu itu berarti produsen, manufaktur. Kemudian ada yang disebut sebagai sektor antara, ya, yang membawa barang-barang hasil produksi dari produsen, dan yang terakhir adalah sektor hilir yang memperdagangkan barang-barang. Jadi kalau dalam dunia perdagangan itu supply chain system itu ada 3 pemain, 3 player inti. Sektor hulu, sektor antara, dan sektor hilir. Nah, ketika kita berbicara retail modern atau gerai retail modern atau disebut toko retail modern, berarti kita berbicara di sektor hilir. Ya, sektor di mana tempat dilakukannya transaksi, konsumsi masyarakat dalam kebutuhan pokok dan kebutuhan penting, kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Nah, artinya apa? Artinya begitu strategisnya sektor hilir ini, ya, ketika kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita, produk domestik bruto kita tahun 2020 ya, itu 57,6%. Ya, mendominasi dari rumusan PDB itu sendiri. Rumusan PDB adalah konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi pemerintah, pengeluaran pemerintah, ditambah investasi, ditambah ekspor, dikurangi impor. Nah, dari sekian faktor pembentuk PDB kita, ekonomi kita, yang paling dominan tahun 2020 adalah pertumbuhan industri konsumsi rumah tangga, yaitu 57,6. Kenapa begitu besar? Karena memang populasi masyarakat kita besar. Kita 274 juta, ya, berarti setiap hari perlu makan, minum, ya, perlu untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok supaya menopang kehidupannya. Nah, sektor retail sedemikian pentingnya juga karena yang kedua adalah, kalau yang tadi berarti sebagai tempat untuk masyarakat melakukan konsumsinya dan sebagai kontributor ekonomi kita. Kemudian yang kedua adalah juga sektor retail modern ini memberi dampak penyerapan tenaga kerja. Ya, saat ini hampir sekitar 2,5 juta karyawan, ya, baik itu karyawan yang tetap maupun juga yang kontrak, itu bekerja di toko-toko retail modern, gerai retail modern. Jadi kita posisinya adalah posisi 5 besar dari komponen tenaga kerja di Indonesia. Kita tahu yang pertama pertanian tentunya terbesar, kedua perkebunan, kehutanan, energi, kemudian retail, perdagangan. Nah, kondisi itu yang tentunya menjadi bagian yang diharapkan, ya, oleh pemerintah. Karena apa? Karena penyerapan tenaga kerja ini juga meningkatkan ekonomi kita, ya, pertumbuhan kita. Kemudian yang ketiga juga, kenapa demikian pentingnya? Karena retail ini adalah tempat untuk ketersediaan barang dan kestabilan harga. Kita ketahui bahwa retail modern itu yang digerakkan oleh korporasi, itu lebih dapat mengatur ketersediaan barang yang lebih jelas karena memakai sistem, ya, memakai teknologi, ya, untuk bisa mengatur inventory, mengatur untuk purchasing, dan juga sekaligus penjualan. Dan ini semua belum tentu dan bisa disediakan oleh jenis yang lain, pasar yang lain. Kita tahu di Indonesia ada 2 pasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang disebut dengan pasar tradisional atau pasar rakyat, ya. Kemudian yang kedua yang disebut pasar modern, di mana itulah gerai retail modern. Nah, jadi otomatis dengan sistem korporasi yang kita miliki, harga pasti bisa lebih stabil, ya, karena ketersediaan barangnya sudah diatur sedemikian rupa dengan sistem jaringan. Nah, itu yang serta-merta di dalam satu kata poin utamanya adalah retail juga sebenarnya perannya adalah penjaga fluktuasi inflasi. Ya, ketika harga naik turun, ya, karena memang tidak terkontrol,
ya kita tahu misalnya jenis pasar rakyat itu pemiliknya atau pedagangnya disurvei oleh AC Nielsen itu hampir sekitar 3,7 juta seluruh Indonesia. Nah, retail modern jumlahnya sekitar 45.000 toko dari Aceh sampai dengan Jayapura. Ya, jadi dengan kata lain, harga pasti lebih stabil di kita karena kita satu ya memiliki jaringan sistem, kemudian yang kedua order atau pemesanan kita juga melewati suatu sistem baku, dan yang ketiga ya kita memiliki manajemen untuk pengelolaan atau operasional jalannya gerai. Nah, sementara saudara-saudara kita di pasar karena pedagang individu ya, kemudian juga berbagai macam ya latar belakang dan lain sebagainya, kemudian barangnya juga disupport mungkin dari pihak-pihak yang juga sudah mengambil margin atau keuntungan dan lain sebagainya, sudah tangan ketiga, tangan keempat dan seterusnya, sehingga harga sangat berfluktuasi. Nah, sementara di kami lebih stabil, sehingga kita poin yang ketiga yang saya mau sampaikan, kita juga berada di garda terdepan untuk menjaga inflasi kita supaya normal. Sesuai dengan harapan pemerintah ya, 3% plus minus 0,5%. Nah, yang keempat adalah retail juga adalah kontributor dari fiskal kita. Ya, kita tahu bahwa ada PPN, ya semua perusahaan retail itu kita mendapatkan barang dari sumber itu harga pokok. Ya. Kemudian waktu mau menjual kepada masyarakat konsumen, karena ada pajak yang harus diberlakukan, maka kita memungut pajak PPN dari setiap barang yang kita jual belikan atau sediakan di gerai retail modern. Artinya apa? Gerai-gerai retail modern ini adalah kontributor dari harapan pemerintah untuk mendapatkan fiskal melalui PPN. Karena kami yang memungutnya, jadi harga jual yang di minimarket, di supermarket, hypermarket, dep store, wholesaler, itu semuanya ada PPN-nya. Dan PPN itu kita setorkan ke negara. Jadi sumber daripada tempat di mana negara mendapatkan pendapatan pajak. Kemudian ada PPH. Kita korporasi, bukan individual, sehingga kita ada PPH dari badan. Kemudian ada PPH dari karyawan, karena memang itu bagian regulasi yang memang sudah terkait selama ini. Nah, dari beberapa hal tersebut, tentunya menjadi alasan terpenting untuk retail modern itu dari waktu ke waktu sebenarnya perlu diprioritaskan. Namun, kenyataannya, sampai hari ini kita belum menjadi sektor prioritas. Nah, ini yang menjadi catatan Asosiasi Pengusaha Retail Aprindo, bahwa peran kami di dalam menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari bagi masyarakat dan juga menyerap tenaga kerja sebagai tempat pemungut pajak, ya, kemudian juga sebagai penyerapan tenaga kerja, tapi belum menjadi sektor prioritas. Nah, ini tentunya yang masih kita harapkan supaya memang keberadaan kami retail modern ini betul-betul dapat maju, berkembang sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi sesuai tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan turunan dari Undang-Undang Ciptaker 11 PP 29, itu jenis retail modern di Indonesia ada 5 tipe. Yang pertama minimarket, ya luasannya di bawah 100 meter, ya lebih banyak di angka 80 meter persegi. Kemudian yang kedua supermarket, luasannya 1.500 sampai 2.000 meter persegi. Kemudian yang ketiga hypermarket, luasannya 5.000 ya, 5.000 meter persegi sampai dengan 6.000 meter persegi. Kemudian yang keempat itu department store, ya department store atau tenan yang ada di mall dan lain sebagainya, itu beragam ya, luasannya sekitar dari 2.000 meter persegi. Kemudian yang terakhir wholesaler atau grosir, ya kulak, ya itu luasannya juga 5.000 meter ke atas. Nah, jadi dengan kata lain 5 tipe retail modern ini sudah diatur dalam undang-undang, dan ini adalah eksistensi daripada pelaku usaha untuk terus bertumbuh dan berharap dapat maju melalui ekspansi tentunya, karena pertumbuhan gerai retail modern ini akan memberi kontribusi kepada peningkatan konsumsi, ya belanja masyarakat di daerah yang baru, wilayah yang baru, dan serta juga ya tentunya ekspansi ini akan memberi dampak kepada perputaran yang lebih baik, yang lebih besar dari sebelumnya. Nah,
di dalam undang-undang sekarang yang turunan daripada daftar positif investasi. Kalau dulu kita sebut sebagai daftar negatif investasi, tapi sekarang sudah DPI. Untuk jenis perdagangan umum retail itu untuk asing itu diberlakukan boleh saja bermitra karena ini bagian daripada investasi. Tetapi kalau untuk asing yang sifatnya dia sebagai yang akan menjadi yang dominan atau yang menjadi yang utama karena memakai brandnya, misalnya seperti itu, maka mereka itu akan diizinkan untuk berusahanya di dalam pusat belanja atau mall. Supaya apa? Supaya memang lebih terintegrasi ya dengan apa yang ada di dalam bagian dari fasilitas mall. Jadi ada retail lokal, ada retail asingnya. Nah, sementara kalau di luar mall yang standalone, ya tentunya pemerintah mengharapkan biar bertumbuh dan berkembang ya retail-retail lokal ataupun juga retail-retail jejaring yang tentunya saat ini perlu terus dipertahankan. Nah, jadi aturannya seperti itu. Tetapi kalau retail asingnya itu berkolaborasi memasukkan modal melalui kepemilikan saham ya, melalui program investasi ya, kemudian itu memasukkan dana dalam bentuk melalui pasar modal, right issue ya, pembelian saham dan lain sebagainya dari perusahaan retail terbuka, ya tentunya itu oke-oke saja ya, karena itu kan bagian daripada investasi yang diharapkan. Sekarang ini pandeminya boleh turun tapi prokesnya nggak boleh turun ya. Seperti itu semboyannya. Jadi kami pelaku usaha retail modern sangat terdampak dengan satu keadaan di dalam masa pandemik ini, yaitu pembatasan mobilitas. Ketika ada pembatasan mobilitas, maka ada beberapa hal yang terjadi. Satu, berkurangnya pengunjung. Karena pengunjung dibatasi kan mobilitasnya, stay at home, work from home, study at home ya. Jadi bahkan yang mau merayakan pernikahan pun pernikahannya webinar ya, Zoom ya. Jadi memang itu semuanya at home atau at one place. Nah, berarti ada pembatasan mobilitas. Nah, kemudian otomatis pengunjung berkurang. Kemudian kedua, kalaupun ada pengunjung yang datang karena namanya kebutuhan pokok, itu harus tetap kita konsumsi ya, beras, minyak goreng, gula ya, itu kan bagian yang harus kita beli ya, sayur mayur, ikan dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang datang ya, itu yang datang itu juga membatasi basket size-nya, nilai transaksinya. Jadi kalau yang pertama sudah berkurang pengunjungnya karena pembatasan sosial, yang kedua kalaupun datang pembatasan belanja. Baik itu ada istilah yang menengah ke atas itu menahan belanja atau hanya yang prioritas saja yang dibelanjakan. Yang menengah marginal kurang belanja. Jadi baik yang menahan belanja maupun yang kurang belanja, itulah yang terjadi selama pandemik ini. Dan itu yang membuat kepada performa daripada produktivitas retail menurun, yang berujung kepada konsumsi rumah tangga juga kita turun. Indeks kita ya, IPR kita pada saat awal daripada COVID pandemik di bulan April Mei 2020, Maret 2020 ketika diumumkan pertama oleh pemerintah tanggal 3 Maret yang di Depok itu, kemudian terus bergeliat sehingga April kita lockdown ya, Idul Fitri bulan suci Ramadan kita lockdown itu bulan Mei ya, minggu kedua tahun lalu 2020. Itu kita berada pada titik nadir dari indeks penjualan retail kita. Indeks penjualan real kita atau retail kita yang disurvei oleh Bank Indonesia minus 20,6%. Yang selama ini bertumbuh di angka positif 8,5 sampai 9% sebelum pandemik. Tapi ketika pandemik minus 20,6%. Itu pertama kali sebagai titik nadir kita. Kemudian bergerak ya, agak perubahan karena kita udah mulai pengetatan, penanggulangan ya, walaupun masih minus ya. Walaupun minus sepanjang tahun 2020 kita punya indeks penjualan real itu berada pada di bawah angka positif. Nah, kemudian mulai naik ketika bulan April tahun ini. Ya, ketika
Kuartal pertama kita berada pada minus 0,74 untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kuartal kedua kita berada dalam posisi yang nggak pernah terjadi dalam satu dekade ini, positif 7,07%. Nah, retail pada saat itu dari yang tahun lalu terendah minus 20,6 kemudian nggak pernah di atas positif, di atas angka 0. Kuartal kedua kita membukukan positif sekitar 4,5 sampai 5%. Jadi luar biasa tuh kuartal kedua. Tapi kuartal ketiga kita ketahui adanya mutasi COVID di bulan Juni minggu ketiga ketika pemerintah menarik rem darurat dengan istilah PPKM darurat. Nah, PPKM darurat itu namanya kalau kita naik mobil ya. Kalau kita tarik rem darurat, kita lagi di tol nih kecepatan 60 atau 80, tarik rem darurat apa yang terjadi? Melintir itu mobil. Bukannya maju, melintir. Melintirnya bukan melintir maju ya, melintirnya mundur. Kalau kita tarik rem tangan. Nah, itulah terjadi. Bukannya serta-merta kita eksis, tapi jeblok lagi. Ya, di bulan kita lihat di minggu ketiga Juni ketika dimulai PPKM darurat ya untuk menanggulangi Delta, maka di bulan Juli kita drop lagi tahun ini. Baru minggu ketiga Agustus kita berada dalam posisi yang sudah mulai membaik karena penanggulangan COVID-nya sudah lebih baik, sudah berhasil mulai ditekan lagi ya COVID-nya Delta itu, dan vaksinasi juga makin bertambah. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga kan positif 3,5%. Anjlok dari yang 7,07. Artinya kalau kita kontribusi dari angka 3,51 itu ataupun yang tadi positif 7,07 itu kan 55%-nya itu kan karena dari retail kan. Betul. Nah, jadi dengan kata lain bagaimana kondisi retail kuartal 3? Ya sama. Jadi kuartal kedua bagus, kuartal ketiga kita juga turun. Mudah-mudahan di kuartal keempat ini, ya kuartal 2 dan ketiga kan hampir 55% tuh turunnya. Kuartal keempat ini mudah-mudahan sekitar 80% dari kuartal kedua. Jadi kalau kita punya kuartal kedua, posisi kita 7,07 pertumbuhan ekonomi karena kita belum selesai di kuartal keempat, maka diharapkan kuartal keempat ini sekitar 5 sampai 5,5%. Retail kita harapkan di angka sekitar 3,5%, 3 sampai 3,5%. Ya, jadi ya berharap seperti itu karena kuartal keempat ini nampaknya kalaupun ada Omikron, tapi kan Omikron ini bisa dilokalisir. Ya, dan ini yang kita harapkan PPKM yang sekarang ini biarlah sifatnya jangan di general, tapi tetap di clustering. Jadi kalau daerah yang memang belum menunjukkan performa vaksinasi yang di atas 80% misalnya, atau masih di bawah target 70%, sekarang vaksinasi kita sekitar angka 76%. Ya, maka daerah itu boleh PPKM-nya mungkin lebih ketat. Tapi kalau yang sudah seperti Jakarta, kemudian beberapa provinsi lainnya, PPKM kita sudah level 1. Karena apa? Positivity rate kita sudah di bawah 1, sudah 0,6, 0,7. Target WHO adalah angka 5 positivity rate-nya. Tapi kita sudah di bawah angka 5, di bawah angka 1 bahkan. Nah, itu yang membuat harapan kami mobilitas biarlah tetap terjaga dengan syarat protokol kesehatan yang tetap disiplin dan ketat. Nah, seperti itu. Ya, ini yang menarik nih. Ini yang menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Tadi di awal saya katakan bahwa kita belum menjadi sektor prioritas karena mungkin beranggapan bahwa gerai retail modern ini dimiliki oleh konglomerasi, korporasi yang kuat, namanya korporasi, bukan individu, maka diharapkan kuat. Tapi pada kenyataannya kita tahu pertengahan Juli kemarin, 31 Juli, ada salah satu anggota kami harus menutup semua gerai retailnya di seluruh wilayah Indonesia. Yang pada tahun 2020 sudah menutup hampir 50%, tutup lagi, final di tanggal 31, serentak semuanya. Ya. Kalau kita kuat, nggak mungkin kita tutup. Artinya bahwa kekuatan daripada yang dipikirkan bahwa memang bisa jalan sendiri, kan tergantung mobilitas, kalau mobilitas sudah baik maka akan jalan normal lagi. Itu pandangan sepihak, tapi pada kenyataannya yang namanya listrik sampai hari ini, dari sebelum pandemik dan saat sekarang pandemik, nggak pernah kita mendapatkan subsidi.
kita masih membayar listrik di gerai-gerai retail modern yang luasannya baik yang 80 sampai dengan yang 5.000 meter masih dengan tarif komersial B3. Ya, 1.400 kWh yang nggak pernah ada subsidi. Jadi sama, ada pandemi nggak ada pandemi kita nggak pernah ada subsidi. Padahal listrik itu memakan porsi hampir sekitar 30% dari biaya. Karena kalau supermarket, hypermarket, ada chiller, ada pendingin, ada semua, ya itu semuanya kan besar tarik listriknya. Kita nggak pernah ada subsidi. Kemudian juga upah, ya SBU, subsidi upah. Nah sampai hari ini yang 1 juta tenaga kerja diberi subsidi upah pada katakanlah di kuartal ketiga kemarin, di retail nggak dapat, nggak kebagian pekerjanya. Karena apa? Karena dianggap kan kuat. Nah, yang 1 juta pelaku usaha, 1 juta tenaga kerja itu dari manufaktur, ya, yang diberikan subsidi upah itu. Padahal kita berharap adanya subsidi upah supaya melonggarkan cash flow kita. Karena kita sudah menggunakan dana cadangan nih. Kan sepanjang tahun 2020 kemarin itu kita sudah menggunakan dana cadangan dari bulan Maret sampai Desember itu sesuatu yang tidak normal, tapi kita perlu tetap buka, ya. Khususnya yang supermarket ya, yang hypermarket, minimarket, tapi nggak ada pengunjung, basket size-nya rendah. Itu kita udah pakai dana cadangan kan, untuk dana cadangan itu untuk ekspansi sebenarnya. Kita sudah pakai. Nah sekarang 2021 ini sudah nggak ada dana cadangannya. Oleh karenanya, kalau dilihat kenyataan di lapangan sebenarnya sudah banyak peritel juga yang sudah pelaku usahanya alih bisnis. Bahkan ada beberapa yang juga sudah alih kepemilikan. Kalau alih bisnis berarti pelaku usahanya yang tadi bisnis retail tutup retailnya ganti bisnis lain. Yang alih kepemilikan yang tadinya punya retailnya, punya gerainya udah dialihkan kepemilikannya setengah, 50%, 60% dan seterusnya. Nah itu yang terjadi dan ini tentunya yang kami harapkan sebenarnya ini nggak terjadi terus-menerus ketika pemerintah dapat mengerti persoalan ini, karena justru dengan melambatnya pertumbuhan retail maka konsumsi juga dipastikan tidak akan berakselerasi. Karena hampir 40% ya dari angka 57,6 tahun 2020 ya pembentuk dari PDB kita itu 40% dikontribusi dari retail selain pasar rakyat dan e-commerce. Jadi kalau ada 100% angka konsumsi rumah tangga, hampir 40% dari retail modern, yang sisanya pasar rakyat dan e-commerce. Nah jadi dengan kata lain ya kita berharap untuk kita bisa menjadi sektor prioritas. Supaya apa? Supaya mendapat bantuan dana pemulihan ekonomi nasional. Ada 7 sektor yang mendapatkan status sektor prioritas dan ini diteruskan lagi dalam RAPBN 2022. Satu adalah ketahanan pangan, kedua bidang kesehatan, ketiga bidang energi, keempat bidang telekomunikasi. Ya, karena memang telekomunikasi kan kita pakai terus. Ya, kemudian kelima bidang pariwisata. Dapat tuh status sektor prioritas ya. Jadi dengan kata lain dari sekian sektor itu kita melihat salah satu sektor di mana sektor ini adalah sektor yang dalam tanda kutip ya mau diselamatkan nih, pariwisata nih dari sekian sektor ini nih ya. Tapi kan kita juga perlu mengerti bahwa kita oke saja sekian sektor ini, tapi kita kan perlu mengerti sektor retail juga ini harus diselamatkan. Kalau enggak kan justru menyerahkan kepada situasi bahwa toh nanti mobilitas normal lagi akan normal lagi. Sampai kapan? Sampai hari ini nggak ada yang bisa jamin pandemi selesai kapan. Kita bisa menanggulangi, kita bisa meningkatkan vaksin, kita bisa kasih booster, kita bisa kasih segala hal, bahkan mau ada obat antivirus ya tahun depan ya. Tapi sampai sejauh mana pandemik ini akan menjadi endemi? Nggak ada yang bisa mengukur. Nah, tapi nafas kita sekarang sudah diukur oleh para pelaku usaha. Artinya apa? Kemampuan kita itu ada yang dalam sekian bulan, adalah dalam sekian kuartal, ada dalam sekian semester. Itu sudah kita bisa hitung kami dari pelaku usaha retail. Ya, jadi dengan kata lain, ya harapan kami adalah
keberpihakan terhadap sektor perdagangan retail ini perlu mengemuka. Ada satu ya yang sudah diberikan sebagai insentif bagi retail, dan ini adalah satu-satunya penangguhan pajak PPN sewa, jenis pajak PPN sewa. Jadi dengan kata lain, kalau saya menyewa gerai kan ada di mall, nah PPN sewanya ditangguhkan, nggak perlu langsung diselesaikan dengan pemilik mall atau pemilik properti. Nah sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak anggota retail modern 45.000 ini, hampir sekitar 65% itu tidak di mall, tidak sewa. Artinya apa? Punya properti sendiri, punya bangunan sendiri. Kalau yang franchise itu pemilik franchise-nya yang punya tanah, minimarketnya, dan lain sebagainya. Nah berarti PPN sewa ini kan nggak menyentuh kepada seluruh pelaku usaha retail modern, hanya menyentuh kepada yang nyewa. Tapi kalau yang punya gedung sendiri, punya properti sendiri, aset sendiri, gerainya, bangunannya, tanahnya itu punya sendiri, kan nggak kena dong subsidi PPN sewa itu kan, atau penangguhan daripada pembayaran PPN sewanya. Nah itu kan yang akan membuat situasionalnya bagi 65% ini nggak dapat subsidi sebenarnya. Kalau yang 35% dapat, 65% nggak dapat. Nah itu yang satu-satunya yang khusus untuk retail. Ya, kalau yang lain sih oke lah, yang PPh final ditangguhkan, PPh badan ditangguhkan, ya PPh 21 juga ditangguhkan, itu kan semua sektor ya. Tapi yang retail itu satu-satunya selama pandemik, dan juga tidak mengena kepada 100% pelaku usaha retail gitu. Nah tapi itulah kenyataannya ya. Jadi saya sudah berbagai kesempatan bertemu dengan FGD, dengan Kementerian A, Kementerian B, lembaga A, lembaga B, ya segala tingkat pusat daerah. Retail itu dianggap mampu dan selalu karena retail itu tempat kebutuhan pokok dan sehari-hari, pasti ada yang belanja. Tapi nggak pernah diajak detail atau diajak dalam suatu pembicaraan yang khusus. Sebenarnya bagaimana sih, jangan sampai justru istilahnya tuh gunung es. Ya, daya tahan itu sangat tergantung dengan adanya usaha atau bisnis dalam korporasi retail yang tidak menjalankan retail juga. Jadi maksudnya begini, ada perusahaan yang khusus memang menjalankan retail toh, tapi ada perusahaan salah satu usahanya retail, tapi ada usaha properti, ada usaha bank dalam korporasi itu. Nah tentunya berbeda ya. Yang khusus hanya menjalankan usaha retail itu pasti lebih duluan kena, dan itu yang terlihat di berbagai pusat belanja dan mall yang banyak tutup. Mereka duluan yang lebih duluan tutup, karena mereka usahanya cuma retail itu. Tapi kalau yang punya usaha retail, tapi dia punya bisnis properti, dia punya bisnis bank, punya bisnis rumah sakit, atau dia ada bisnis selain daripada retail, itu yang masih bisa cross subsidi. Nah, kalau ditanya berapa lama tuh, kalau yang khusus perusahaan retail saja, berapa lamanya itu sangat tergantung dengan modal kan. Jadi dengan kemampuan daripada si pelaku usaha itu sendiri. Nah, kita bicara berharap tentunya tidak akan terjadi gelombang ketiga memang. Karena kalau gelombang ketiga terjadi, itu yang khusus pelaku usaha retail itu betul-betul kolaps. Nah, sudah nggak ada lagi kemampuan. Tinggal yang pelaku usaha retail yang punya berbagai macam usaha, itu yang bertahan. Nah, itu kalau terjadi gelombang ketiga. Tapi kalau nggak terjadi gelombang ketiga, mudah-mudahan yang khusus pelaku usaha retail ini dapat bertahan. Ya ini kita bicara mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan ini, 2022, pandemik sudah jadi endemi. Nah itu, sehingga kita yang namanya khusus pelaku usaha retail yang khusus ya, tidak ada bisnis yang lain, itu betul-betul masih bisa recovery, bertahan. Ini adalah satu keniscayaan. Keniscayaannya itu begini. Saya bicara dari awalnya dulu. Minyak goreng itu dasar bahan bakunya adalah dari CPO. Nah, CPO ini sekarang harganya tentunya lebih baik, meningkat
sehingga hasil CPO ini sangat baik kalau kita ekspor. Karena itu harganya lagi baik di global. Ya sekarang kan sumber daya alam sedang baik ya harganya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu CPO ini juga sudah dipergunakan di energi terbarukan untuk bahan bakar kelapa sawit atau bahan bakar CPO. Ya, yang kita sebut sebagai biodiesel sudah ada di semua SPBU. Nah, artinya apa? Yang tadinya tidak banyak ekspor dan tidak banyak ke SPBU, berarti kelapa sawitnya, CPO-nya ngalir ke minyak goreng. Tapi sekarang kan udah terbagi nih. Artinya apa? Ditambah lagi panen yang terlambat karena cuaca dan lain sebagainya, kondisi cadangan CPO-nya jadi berkurang. Nah, satu itu. Jadi ini bicara demand dan supply. Tapi demand-nya nggak kurang. Jadi supply-nya udah kebagi ekspor sama energi terbarukan yang memang didorong pemerintah untuk menjadikan biodiesel sebagai energi pengganti. Itu kan sesuatu yang baik. Tapi kenyataannya produksinya nggak bertambah, malah mungkin terkena gerus karena panen dan lain sebagainya, cuaca, sehingga harus kirim ke minyak goreng. Nah, minyak gorengnya nggak pernah berkurang, bertambah terus bahkan. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu terjadilah ya yang disebut harga CPO-nya tentunya meningkat. Ya, harga CPO sekarang sudah agak mulai normal, mendekati angka 14 ribuan, 14.200. Pada 1 bulan 2 bulan lalu sempat sampai 14.600, 14.700. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kaitan dengan retail saat ini, retail itu menyediakan 2 jenis minyak goreng kemasan minyak goreng. Satu yang disebut minyak goreng kemasan sederhana, dan satu yang disebut minyak goreng premium. Kalau yang minyak goreng premium itu mengikuti harga pasar. Yang branded, branded. Karena apa? Karena dari sisi kemasannya juga bagus, ya, lebih berkualitas, ya. Kemudian dari sisi katakanlah juga unsur-unsur yang dikandungnya juga adalah sesuatu yang sudah fabrikasi yang lebih baik, ya, lebih difilter, lebih dijaga kemurniannya dan seterusnya. Jadi disebut premium. Ya. Tapi ada juga satu yang disebut kemasan sederhana. Nah, kemasan sederhana ini yang sudah habis semenjak pertengahan tahun ini di gerai-gerai retail modern. Dengan kondisi sudah hampir 4 bulan terakhir ini kemasan sederhananya kurang, karena apa? Kalau ditanya ya karena produksinya. Ya, tadi ya produksinya kan udah lari ke ekspor, kemudian lari ke energi terbarukan. Nah, produksinya yang nggak bisa memenuhi untuk kemasan sederhana, sehingga pada 2 bulan terakhir kementerian terkait mengundang kami pelaku usaha retail modern, anggota-anggota Aprindo yang selalu menjadi garda terdepan di dalam ketersediaan barang dan kestabilan harga. Jadi kita selalu kebagian penugasan. Nah, sekarang kita dapat arahan bagaimana nih supaya kita bisa menjual kemasan sederhana. Nah, karena Aprindo atau retail nggak pernah produksi, akhirnya kita dipertemukan, difasilitasi dengan para pemasok. Pemasok minyak goreng yang biasa buat kemasan sederhana. Akhirnya terjadilah perbincangan, terjadilah kesepakatan, keluarlah angka 11 juta liter untuk sampai awal tahun Januari 2022. Awal tahun 2022. Jadi dari November pertengahan, Desember sampai pertengahan Januari. 11 juta liter. Nah, inilah yang saat ini dilakukan oleh seluruh anggota Aprindo, menyediakan minyak goreng kemasan sederhana seharga 14.000 per liter. Kalau yang premium kita nggak bicara ya. Supaya bisa menarik harga di luar sana, yang minyak curah dan lain sebagainya yang bisa 18.000, 19.000 ke 14.000 sehingga masyarakat lebih terjangkau. Tetapi karena jumlahnya terbatas, itu rata-rata minyak goreng kemasan sederhana yang sekarang sudah disalurkan kan, terus berjalan nih, sudah hampir 40% lebih, sudah mau 50% nih, berjalan terus tuh dari pemasok ke gerai-gerai retail modern. Itu biasanya cuma dalam 10 jam, 11 jam kita operation,
cuman bisa bertahan nggak lebih setengah jam. Nah, jadi ya itulah kenyataannya. Jadi kalau ditanya dari mana sih, siapa yang inisiasi? Ya kami juga berupaya untuk menyediakannya. Jadi tentunya difasilitasi oleh pemerintah ya untuk adanya satu jalan keluar bersama. Walaupun memang HET-nya kan tidak seperti itu. Jadi ini ada satu hal yang kami katakan adalah semacam diskon lah. Ya, kita berikan diskon harga minyak. Sebenarnya kan harga minyaknya juga udah nggak segitu kan, udah di atas kan, udah angkanya udah 18-19 ribu ya. Iya. Jadi kita berikan diskon dengan harga yang paling baik itu adalah di 14 ribu itu. Nah, gitu. Itu adalah bagian daripada komitmen untuk terus ketersediaan barang dan kestabilan harga di retail modern. Komitmen kita. Sama, bahkan ada beberapa negara, kita bicara ASEAN dan Asia Pasifik ya. Nah ini APRindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, sebelum sampai ke data itu, kita mendapatkan satu penghormatan sama seperti bangsa kita, yaitu kalau bangsa kita mendapat penghormatan untuk presidensial G20 ya pada bulan Oktober akhir 2022 ini ke depan ini. Nah, APRindo ya melalui Federasi Asia Pacific Retail Association (FAPRA) yang beranggotakan 28 negara Asia Pasifik. Ya, dari wilayah perbatasan Asia Eropa, Turki, kemudian masuk ke Rusia, Nepal, India, Pakistan, ya, kemudian juga Kazakhstan, ya, China, Jepang, ASEAN, ya, Australia, sampai ke Fiji yang paling jauh di Asia Pasifik. Itu Indonesia lewat APRindo terpilih menjadi tuan rumah untuk Asia Pacific Retail Conference and Exhibition yang juga akan dilakukan sebelum G20 pada awal Oktober di Bali. Nah, anggota-anggota FAPRA ini semua retail, jadi akan datang sekitar 5.000-6.000 orang. Mudah-mudahan udah nggak ada karantina ya, karena 5.000-6.000 orang ini juga akan terpengaruh nih kalau ada karantina, dan kita sudah jadi endemi lah Oktober nanti. Nah, bagaimana kondisi retail di Asia Pasifik? Tidak jauh beda dengan Indonesia, kecuali negaranya itu negara yang memang masih strong terhadap COVID. Ya. Tapi kalau kita bicara ASEAN, ya udah pasti sama. Ya berarti kan otomatis masalah konsumsi masyarakatnya juga lebih terdampak ya. Nah, negara yang masih bagus, yang masih kuat di Asia Pasifik. Jadi kembali lagi perbandingannya ya, ketika Indonesia tahun lalu minus 20,6 ya, puncaknya COVID baru, di mereka juga berkisar di minus sekitar 30-an ya, 25-30% juga. Karena apa? Karena kondisinya mereka justru negaranya boleh kecil, tapi kan masyarakatnya perbandingan dengan luasan wilayahnya bisa lebih besar masyarakatnya. Jadi dengan kata lain konsumsinya juga pasti terpengaruh. Nah, itulah yang membuat kita tentunya memang setuju untuk kesehatan itu berada di loko, tapi harus seimbang dengan ekonomi juga. Mengutamakan kesehatan tanpa ekonomi berarti akan menambah lagi satu krisis baru. Krisis kesehatan ditambah krisis sosial. Mengutamakan ekonomi tanpa kesehatan, maka gelombang kedua nggak akan cukup, akan ada gelombang 3, gelombang 4 yang tentu lebih mengkhawatirkan, sehingga itulah health and economy itu perlu seimbang sebagai bagian daripada keniscayaan yang harus kita hadapi.